Shalom. Shalom jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Kita akan selalu memulai setiap aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Dia akan menyertai dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti akan mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan-catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robi Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bawa hatimu saat ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami merasakan dan mengalami betapa Engkau baik dan begitu mengasihi kami. Kau yang menuntun menjagai kami. Sampai saat ini Tuhan Kau setia. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Bila mana kami nanti akan beraktivitas, biar Roh Kudus akan tuntun kami dan menjaga dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam penyembahan pujian Engkau hadir di tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami ingin merasakan dan mengalami lawatan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menerima lawatan daripada Allah. Mari sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan ketiga dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan berlelap. Amin. Setiap hari yang kita harus alami, kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang selalu menjadi tuntunan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, biarlah Dia yang akan menuntun hidupmu sepanjang harimu. Setiap langkahmu biar Dia yang menuntun. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaku yang tak pernah terlelah. Mari sembah Tuhan. Dia hadir di tengah umatnya yang memuji menyembah. Bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terutama katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Mari sama-sama kita katakan anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami kalau kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu
Mari sama-sama kita katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, puji namanya. Dia Tuhan yang menyayangi kita, Dia sumber kekuatan. Yesus, Yesus, Kau yang menyertai, Kau yang menuntun kami. Yesus, haleluya. Sungguh Kaulah pertolongan kami, yang menuntun kami langkah kami. Oh Yesus, 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 ya la 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 la. Mari bebaskan Roh-Mu, tanggalkan segala kekhawatiran-Mu, kecemasan-Mu. Dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Oh ya la 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 la. Sha la 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 la. Yesus. Sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan
katakan Engkau penolong bahkan di saat di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara kebenaran dan perisai di hidup. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Lord, ya Rama, ya Rama, tempat persembunyianku. oh Engkaulah, Di saat susahku, amin. tempat perlindunganku, Kau menara, dan perisai di mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. ya Bapa, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Denganku, Kau kebenaran ya, dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Dia perisai dalam hidup kita. Yesus, oh, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menjumpai saudara di hari Sabtu ini untuk kita senantiasa boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Dan selamat datang di I Start with Jesus. Kami dari Zion Church of Christ, saya gembala di Gereja Zion Church of Christ, senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Saya berdoa sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, menjadi hari yang berkualitas, dan menjadi hari di mana jawaban-jawaban doa Tuhan jaminkan terjadi bagi kehidupan kita. Kita sudah menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Kita menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, dia hadir. Maka saya percaya bahwa di tempat Anda, dimanapun Anda berada, semua kita mengalami kehadiran Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya hari ini merupakan hari di mana kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Pimpin setiap kami, singkapkan segala sesuatunya, buat hati kami terbuka, dan mampukan kami dapat mengerti setiap isi firman ini dan kehendak Tuhan yang boleh digenapi dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebuah hal yang menarik tentunya, kalau saudara pernah mendengar istilah tentang ada harga, ada kualitas. Ya, itulah yang kita mau bahas di hari ini. Korelasinya dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan seperti apa ketika kita berbicara mengenai ada harga, ada kualitas. Di dalam Lukas 14, pada ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33, di sana dikatakan begini saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, yang ada di ayat yang ke-27. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini memang hidup di dunia yang memiliki prinsip, berbagai prinsip. Nah, salah satu prinsip yang umum di dunia ini adalah tentang ada harga,
ada kualitas. Artinya begini, kalau mau barang bagus, ya kita harus siap untuk membayar lebih. Barang murah seringkali tidak tahan lama. Nah, prinsip ini banyak kita pakai dalam bisnis, dalam pendidikan, juga bahkan dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan rohani? Ya, mengikut Yesus, hidup dalam kebenaran, serta menjadi murid sejati, semuanya ada harga yang harus dibayar. Ya, mungkin ada orang yang berkata bahwa semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nggak ada lagi harga yang harus kami bayar, dan lain sebagainya. Saya sepakat dengan Anda. Tapi please, jangan skip video ini. Tonton terus sampai selesai. Nah, yang pertama, dunia mengajarkan harga itu menentukan kualitas. Ya, bicara mengenai harga itu juga bicara mengenai kapitalisme. Karena di dalam kapitalisme itu menanamkan prinsip bahwa kualitas itu tergantung pada harganya. Barang premium atau kualitas tinggi, barang murah itu disebut dengan kualitas yang rendah. Secara duniawi itu benar. Tetapi dalam kerajaan Tuhan ukurannya itu menjadi berbeda. Karena Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 55 pada ayat yang pertama. Di situ dikatakan, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air tanpa uang, tanpa bayaran." Lihat prinsip Alkitab di sini. Haus, benar-benar butuh air, itu bernilai sangat tinggi, tapi dikatakan datang tanpa uang, tanpa bayaran. Ini berbicara apa sebenarnya? Bahwa keselamatan itu adalah kualitas tertinggi. Dan Alkitab mengatakan itu free, itu gratis. Itu diberikan oleh Tuhan. Bukan karena murah. Tapi karena sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Ingat baik di sini. Keselamatan kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dalam 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Berarti di sini kesimpulan yang pertama ini dari poin yang pertama, yang gratis bagi kita itu bukan berarti tidak berharga. Tapi karena harga yang tinggi tadi sudah dibayarkan oleh Kristus Yesus. Ini anugerah yang luar biasa. Sesuatu yang sangat mahal. Ternyata itu diberikan buat Anda dan saya. Yang tidak dapat dibayar dengan apapun di bawah kolong langit ini. Itu sesuatu yang bernilai sangat-sangat tinggi. Tapi itu diberikan free kepada Anda dan saya. Itulah kemurahan yang Tuhan kerjakan. Bahwasanya bukan oleh kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi semuanya karena anugerah pemberian Tuhan. Pelajaran yang kedua hari ini. Bahwa dikatakan mengikut Yesus itu memang ada harganya. Ya, keselamatan tadi sudah dikatakan memang gratis. Tetapi mengikut Yesus itu tidak gratis, saudara. Yesus tidak pernah menipu murid-muridnya. Oke, makanya saya bilang, ikuti dulu pembahasan ini. Karena Yesus berkata terus terang di depan sama murid-muridnya dalam Injil Lukas. Pada pasal 14, ayat 27 tadi dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus, yaitu menyangkal diri dari dosa dan kesenangan dunia. Lukas 9 ayat 23. Taat meskipun kita tidak populer. Lalu kita setia meskipun harus kehilangan kenyamanan atau kedudukan. Dalam 2 Samuel 24 pada ayat 24, Nabi juga berkata, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban yang tidak berharga bagiku. Lihat, ini memberikan petunjuk bahwa kualitas iman kita itu ditentukan oleh harga yang kita rela bayarkan. Semakin kita mau berkorban, semakin nyata mutu kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ini bukan tentang transaksional, saudara ya. Bukan tentang seberapa banyak yang kita buat agar Tuhan mengasihi kita. No. Ini tentang kita sudah sangat-sangat dikasihi, menerima penebusan, keselamatan dengan gratis, free of charge tadi. Yang Tuhan kasih yang sangat mahal tadi. Sekarang harusnya untuk meningkatkan kualitas, untuk kita bisa berjalan mengikut Tuhan, kita yang perlu melatih diri kita untuk bayar harganya tadi.
Ini jangan dibalik. Ini saya tetap mengatakan bahwa semuanya karena anugerah. Tapi ada bagian di mana kita harus bayar harganya untuk kita bisa mengikuti Yesus. Pelajaran yang ketiga, kualitas hidup rohani itu diukur dari ketaatan, bukan dari kenyamanan. Seringkali orang yang rohani dianggap, wih rumahnya bagus, wah kendaraannya oke gitu kan, wah jabatan, kedudukan, keuangannya, kayaknya dia nyaman banget, pasti orang ini rohani. Ternyata bukan loh saudara, ukurannya bukan kenyamanan. Yesus tidak pernah mencari pengikut yang hanya mau ikut pada saat nyaman situasinya. Yesus mencari murid yang tahan uji, yang rela bayar harga untuk tetap berada di dalam ketaatan. Betul ya, setiap orang pasti selalu digoncang menghadapi berbagai pencobaan. Pasti nggak ada orang yang nggak dicobai. Nah disinilah Tuhan mau Anda dan saya bayar harga dalam artian apa? Kita mau tetap taat di dalam segala godaan dan goncangan-goncangan tadi. Yakobus 1 ayat 12 memberikan jaminan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Beda dengan dunia ya, karena dunia berkata harga mahal bikin kualitas tinggi, tapi Yesus berkata ketaatan dalam penderitaan itu menghasilkan kemuliaan. Nah itu berarti bahwa hidup beriman bukan tentang seberapa mudah jalan yang kita tempuh. Tetapi hidup beriman itu tentang seberapa taatnya kita berjalan bersama dengan Tuhan walaupun nggak ada orang yang melihat kita. Jadi hari ini saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah benar memang ada harga, ada kualitas. Dan kalimat itu juga berlaku untuk hidup rohani kita. Ingat ini, keselamatan yang mahal luar biasa itu diberikan gratis. Tapi kualitas iman setiap orang, setiap kita yang percaya pada Yesus itu ditentukan oleh harga yang kita rela bayar untuk mau terus taat kepada Tuhan. Karena Filipi 3 pada ayat yang ke-8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Nah ini saya berikan buat saudara refleksi pribadi bagi setiap kita. Coba cek deh, tanyakan ini. Apakah saya masih mencari kekristenan yang murah tanpa komitmen, tanpa ketaatan, tanpa pengorbanan? Apakah kita masih mencari seperti itu? Lalu selanjutnya, apakah saya bersedia membayar harga untuk tetap hidup kudus, melayani Tuhan, dan tetap setia walaupun kondisinya tidak nyaman? Nah, marilah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bukan karena banyak berkat yang diterima, tetapi karena kesetiaan dalam setiap ujian yang kita jalani. Karena memang benar, ada harga, ada kualitas, dan harga tertinggi telah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib untuk menjadikan kita miliknya yang berkualitas unggul dan mulia. Doa saya, saudara adalah orang-orang yang berkualitas, yang senantiasa berjalan di dalam ketaatan sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya kembali. Nah sekarang kita masuk di dalam sesi perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Kita percaya bahwa di hari ini adalah hari di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Anda dan saya memiliki yaitu berkat yang spesial yang Tuhan sediakan. Kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, karena firman Tuhan menjaminkan barang siapa yang makan tubuh Kristus, barang siapa yang minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia, dan mintalah apa yang kamu rindukan, kamu kehendaki, Tuhan pasti menggenapinya. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, setiap sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru. Kami menang atas segala penyakit, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan iman perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga. Dijaminkan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku hancurkan kuasa kegelapan. Setan-setan, roh-roh jahat, dukun-dukun tidak berkuasa atas kami. Kami punya iman, mulut kami diberkati. Apa yang kami doakan digenapi pasti berhasil, dan apa yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda masing-masing boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya, berterima kasih buat anugerahnya atas apa yang Tuhan telah berikan, atas apa yang Tuhan genapi terus-menerus dalam kehidupan kita. Ingat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dalam segala situasi apapun, Dia tetap Tuhan yang bersama-sama berjalan bersama dengan kita. Nah, di tangan saya ada minyak urapan. Saudara juga boleh siapkan minyak di tangan saudara. Anda mengangkat minyak, berdoa bersama-sama dengan saya. Minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan, karena ini perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Berarti kuasa yang sama yang ada pada Yesus, itu juga diberikan kepada setiap kita yang percaya pada Yesus. Mari sama-sama kita angkat minyaknya dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap tetesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, sekarang saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa bagi keluarga yang bersama dengan saudara. Tumpang tangan buat bisnis, buat proyek Anda, buat keturunan saudara. Ingat baik, ketika kita melepaskan perkataan kuasa, itu yang terjadi bagi setiap kita. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Berarti hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan kita itu memberikan pengaruh tentang kehidupan atau kematian. Di layar monitor ada kata-kata berkat yang akan terjadi memberikan kehidupan buat saudara di tempat Anda masing-masing. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Bila mana saudara diberkati, saudara please boleh share, boleh bagikan kepada family, keluarga saudara dimanapun mereka berada, agar mereka juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ini. Nah, kita akan tutup dalam berkat. Mari arahkan hatimu dan aminkan berkat-berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Orang tuamu diberkati, keluargamu diberkati, pasanganmu diberkati, keturunanmu diberkati, masa mudamu juga diberkati. Karena itu terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya dari I Start With Jesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu,
sukacita lambaikan tanganmu saudara. Bilang kanan kirinya, ayo menari untuk Tuhan. Amin. Angkat tanganmu. Yesus kaulah sahabat.